selamat. Oke, selamat ketemu lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Hambrian. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Pak Juanda. Oke. Selamat siang, rekan-rekan sehat semuanya. Oke, hari ini kita ingin berdiskusi, Dok, cara cepat dan mudah, murah ya, atasi masalah persendian. Nah, Dok, ini kan kalau saya dengar-dengar, Dok, ya, masalah persendian ini kan udah banyak dialami oleh masyarakat yang ada di luar sana, Dok, ya. Itu kira-kira masalah persendian itu kenapa sih, Dok, bisa terjadi, Dok? Masalah persendian sendiri sebenarnya itu disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi faktornya itu bisa dari faktor internal, faktor eksternal, ataupun faktor-faktor lain. Contohnya faktor internal adalah penggunaan sendi yang kurang bagus, atau enggak memang dari sendinya sendiri yang tidak bagus. Lalu dari faktor eksternal, contohnya dipergunakan sedemikian rupa, contohnya adalah menggerak-gerakkan tangan yang tidak bagus, contohnya menjentik-jentikan jari, ataupun paling sering orang-orang itu kretek-kretek atau enggak bunyi-bunyikan jari, dan juga menggunakan sendi. Contohnya adalah menggunakan seperti jalan hiking terus-terusan dan akhirnya itu memberikan beban pada sendi. Oke. Nah, teman-teman, hari ini saya Dr. Hambrian juga akan membahas tentang nyeri sendi tersebut ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu siapa sih sebenarnya Dr. Hambrian ini. Saya lihat profil ini sangat luar biasa sekali, Dok, ya. Sebentar saya bacain, saya mesti lihat contekannya dulu nih, teman-teman ya. Nah, Dr. Hambrian ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Atmajaya, dan saya lihat di sini prestasinya banyak sekali, Dok, ya, luar biasa ya. Ini tanda jasa dan penghargaan ya, dokter, menjadi dokter penanggulangan kejadian luar biasa ya. Itu di mana tuh, Dok? Di Bali. Di Bali ya. Itu ada 3 tuh, Dok, ya, dokter penanggulangan kejadian luar biasa untuk intoksikasi makanan. Jadi keracunan makanan ya, Dok, ya. Oke, terus juga muntaber dan evakuasi Gunung Agung. Luar biasa, Dok. Dokter tapi masih mau tentang melayani ataupun untuk yang Gunung Agung seperti itu ya, bencana ya. Bencana. Seperti itu. Dan dokter pembina neurogeriatri. Ini apa tuh, Dok? Itu bagian orang yang sudah lanjut usia. Selain kita pikirkan untuk kondisi usianya sudah lanjut, kita juga kondisikan bagaimana kita pikirkan dan kita tangani masalah dari kondisi neuro, sarafnya, dan berkaitan dengan orang-orang tua. Contohnya kalau orang sudah tua kan ada pikunnya dan lain sebagainya, dan itu yang kita fokuskan. Oke, dan banyak sekali ya, ada karya tulis ilmiahnya juga banyak sekali, Dok, ya. Ini bisa diakses nanti dari link-link medis ya di RSUD Syamsuddin Jawa Barat, RSUD Atmajaya dan lain-lain gitu ya. Jadi ini udah banyak sekali penghargaannya dan jurnal-jurnalnya, teman-teman. Dan saat ini kita juga akan mendapatkan paparan langsung dari Dr. Hambrian ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali kepada teman-teman ya, jangan kemana-mana sampai akhir acara. Kenapa? Karena nanti di akhir acara kita akan ada giveaway ya, giveaway untuk 10 orang pemenang ya. Nah, tapi sebelum itu kita persilakan untuk Dr. Hambrian untuk menyampaikan pemaparannya, Dok. Silakan, Dok. Selamat siang semuanya, rekan-rekan sehat semuanya. Pada hari ini saya akan membahas mengenai penyakit sendi ataupun bagaimana seluk-beluk mengenai sendi agar rekan-rekan sekalian dapat lebih memahaminya. Untuk itu sekarang akan kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum membahasnya, pasti orang-orang akan bertanya, sendi, apa sih sendi itu? Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ke Pak Juanda. Kira-kira Pak Juanda tahu nggak apa sih sendi itu? Sendi itu yang ada di sini, Dok, yang di tangan, terus ada yang di pergelangan, siku, ya kan, lutut, seperti itu. Ya. Fungsinya? Ya biar bisa gini, Dok. Saya tahunya biar bisa goyang-goyang, karena kalau nggak ada sendinya nggak bisa goyang-goyang, Dok. Jadi begini, sebelum kita membahas lebih banyak ataupun mengetahui mengenai penyakit sendi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu sendi. Jadi sendi adalah bagian tubuh yang berfungsi ataupun bertugas untuk melakukan pergerakan. Jadi dia itu fungsinya ada di ujung-ujung dari tulang yang berdekatan, dan antar tulang ini dia akan melakukan gerakan atau fungsi yang biar bisa lebih bergerak maksimal, gitu ya.
bisa dihapus. Nah, ini adalah gambaran dari sendi. Dari angka yang 1, ini kita bisa lihat angka petunjuk 1 itu adalah tulang. Jadi sendi itu terdiri dari sudut antara tulang gitu. Jadi tulang dan dengan tulang itu tengah-tengahnya adalah sendi. Tetapi di sendi ini sendiri ada bagian-bagian terpenting, yaitu di nomor 2, yaitu adalah tulang rawan sendi, dan yang bagian ketiga yang ada di tanda panah, ada penunjuknya, itu adalah rongga sendi. Dan ini saling berkaitan satu dengan lainnya, antara dari tulangnya satu dengan lain. Yang kedua adalah tulang rawan sendi yang melindungi sendi, dan yang ketiga ada ruangan atau celah di antara sendi ini yang berfungsi ada cairan pelumasnya. Oke. Gitu. Nah kalau orang suka ngekok itu apa tuh? Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Oke. Ya. Sorry, punya klikernya. Oh, klikernya ya, sebentar dong. Oke dong, ya, ada klikernya dong. Aman. Suaranya mungkin bisa di. Oke, boleh. Selanjutnya, nah, sendi sendiri itu mau berfungsi untuk gerakan yang dapat dibentuk dengan bantuan antar sendi, yaitu seperti mengepalkan tangan, berlutut, berlari, melompat. Nah, paling penting adalah seperti ini Pak Juanda, contohnya. Seperti ini. Nah, ini adalah gerakan daripada sendi, yaitu sendi yang dari pergelangan dari lengan bawah dan juga dari tangan. Dan contohnya yang lain adalah ini sendi. Oke. Jadi kalau saya bisa begini, sendi saya masih bagus dong? Masih oke. Iya, aman ya berarti ya. Si normal. Bisa. Nah, kita kenali beberapa ada penyakit-penyakit sendi, yaitu yang pertama ada osteoartritis, ada gout arthritis, dan juga ada rematik. Untuk osteoartritis sendiri, ini adalah peradangan pada sendi akibat kerusakan daripada tulang rawannya. Seperti yang tadi saya sampaikan Pak Juanda dan rekan-rekan sehat. Tulang dengan tulang, ada bagian tulang rawannya. Osteoartritis ini yang rusak adalah kerusakan pada tulang rawannya. Dan ini biasanya terjadi pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan usianya yang terkena umumnya usia 50 tahun ke atas. Tetapi pada sekarang ini trennya itu lebih cenderung bergeser. Usianya itu bisa lebih ke arah yang lebih muda. Bahkan ada yang usia 40-an itu sudah mulai terjadi osteoartritis. Nah, ini adalah contoh gambar dari orang yang menderita osteoartritis. Nah, contohnya orang-orang yang suka menjentik-jentikan tangan, yang bunyi-bunyi terus. Nah, retak-retak itu lama-kelamaan dia akan bisa menimbulkan penyakit seperti ini. Nah, dan ini disebabkan oleh salah satunya ada genetika, ada riwayat kecelakaan. Contohnya kecelakaan itu bukan yang seperti tabrakan yang ekstrem-ekstrem, bukan. Kecelakaan-kecelakaan ringan, contohnya menggerak-gerakkan ataupun tidak menggunakan sendi secara maksimal dan baik dan benar, yang seperti saya sebutkan tadi, jentik-jentikan terus-terusan, itu lama-lama akan menimbulkan mikrotrauma. Jadi mikrotrauma itu adalah trauma kecil yang terus jadinya riwayat peradangan jangka panjang, seperti itu. Lalu yang perlu adalah selain itu juga dapat disebabkan oleh adanya obesitas dan penggunaan sendi yang berlebihan. Kenapa saya bilang obesitas, Pak Juanda? Karena begini, salah satu fungsi sendi adalah menopang. Menopang dari struktur badan kita. Struktur badan kita yang mana yang ditopang? Seluruh badan kita. Jadi salah satu fungsi penting itu ada di daerah lutut. Nah, makanya dari situ, karena lutut fungsinya juga untuk menjaga ataupun menstabilkan tubuh kita. Pada orang yang obesitas, dia akan menimbulkan beratnya itu bobotnya besar sekali. Ketika bobotnya itu besar, otomatis tahanan ataupun pergerakan pada sendinya itu dia akan semakin berkurang. Dan lagi dari situ dia akan berkurang dan akhirnya tidak bisa maksimal sendinya. Nah, bagaimana proses terjadinya? Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, penggunaan sendi yang berlebihan dan bagian-bagian dalam sendi yang mengalami peradangan terus-terusan atau terjadinya celah sendi yang menyempit, dia ini akan menyebabkan sendi menjadi kaku saat digerakkan dan menimbulkan rasa sakit. Gitu. Nah, untuk diagnosanya sendiri ada beberapa cara, yaitu yang pertama dari pemeriksaan fisik.
Ya. Jadi dari pemeriksaan fisik kita lihat sendinya seperti yang tadi sudah ada gambar, wah besar apa segala macam, itu sudah bisa menimbulkan suatu kecurigaan, wah ini suatu peradangan daripada sendi atau diagnosa kemungkinan osteoartritis. Tetapi untuk dapat kita mendiagnosa secara pasti, dapat kita lakukan dengan pertama, contohnya dengan memeriksa dengan X-ray. Coba kita lihat yang gambar X-ray atau ronsen yang sebelah kiri, yang ada gambar grade 1, ini adalah merupakan celah sendi yang kemungkinan masih normal. Normalnya berapa senti atau berapa mili itu dok? Nah, itu berbeda-beda tiap sendi. Tetapi yang menjadi fokus utama, kalau kita lihat, kita bandingkan antara yang gambar sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan, antara grade 1 dengan grade yang 4, yang saya lingkari, ada yang dilingkari, coba kita lihat dan kita perbandingkan. Yang sebelah kiri, itu celah sendinya masih lumayan longgar. Tetapi yang sebelah kanan itu celah sendinya sangat menipis sekali. Nah, inilah yang menjadi dasar diagnosa kita salah satunya. Itu ada grade 1 sampai grade 4, berarti ada grade 2 dan 3. Ada grade 2 dan grade 3. Sampai grade berapa dok? Sampai grade 4. Kalau 4 udah parah banget. Sudah paling parah. Itu kalau dilihat nempel banget ya dok? Iya, betul. Selain dari pemeriksaan tersebut, ronsen, kita juga dapat memeriksa dengan memeriksa analisa cairan sendi. Tetapi pemeriksaan analisa cairan sendi ini agak sedikit kurang nyaman. Kenapa? Karena kita harus menusuk bagian dari celah sendi tersebut dengan jarum suntik. Nah, di bagian celah sendi tersebut antara tulang dengan tulang, kita masukkan jarum suntik dan kita ambil cairannya. Dan itu kadang terasa sakit. Gitu. Ya, jangankan itu dok, disuntik aja orang ngeri-ngeri gitu kan. Gimana lagi itu berapa dalam dok, jarumnya? Dalamnya. Perbeda sendi akan beda kedalamannya. Gitu. Tetapi yang pasti yang harus saya highlight adalah cairannya akan ditarik, disedot kurang lebih 3 sampai dengan 4 cc. Umumnya sedemikian, baru nanti akan kita periksa di laboratorium. Oh ya, buat teman-teman kalau melihat gambarnya kecil, kalau Anda melihatnya dari handphone ya vertikal, coba dibikin menjadi horizontal supaya gambarnya menjadi lebih besar gitu ya. Dan nanti bisa lihat gambarnya lebih jelas seperti itu. Lanjut dong. Nah, untuk pengobatannya sendiri ada beberapa cara. Yang pertama ada bisa menggunakan obat-obatan, obat-obatan acetaminophen ataupun ibuprofen. Tetapi perlu diingat obat-obatan ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk meringankan gejala-gejalanya saja. Dan juga ada terapi lain seperti melakukan olahraga untuk menurunkan berat badan, yang kedua fisioterapi, dilakukan kompres hangat, dan pemasangan supporter sendi. Fungsinya apa? Agar kerusakan daripada sendi itu tidak semakin bertambah berat. Tetapi pada sendi-sendi yang sudah sangat rusak dan kerusakannya sangat berat, tidak bisa lagi dilakukan seperti penggunaan obat-obatan ataupun penggunaan terapi lain seperti olahraga, penurunan berat badan, ataupun kompres hangat, biasanya terpaksa harus dilakukan tindakan operasi. Di situ saya lihat angkanya lumayan banget ya. Iya. Itu ada angka 18 sampai 85 juta. Tergantung sendi. Artinya apa dok? Kalau sendinya lutut lebih mahal dibanding dengan sendinya ini gitu atau gimana sih? Ya, begini. Untuk pergantian sendi itu sendinya akan diganti seluruhnya. Jadi bagian tulangnya itu pasti akan dioperasi, dipotong terlebih dahulu. Ya, dan baru akan digantikan dengan sendi palsu. Dengan sendi palsu itu umumnya ada 2 prosedur besar, namanya total knee replacement atau total hip replacement. Jadi antara sendi lutut atau sendi panggul. Ya. Dua ini doang yang baru itu dong. Sendi panggul tersebut Itu panggul lebih mahal. Dari tulang paha biasanya. Iya, dan tulang paha itu biasanya lebih mahal. Tulang paha lebih mahal ya. Tulang paha lebih mahal. Iya. Kenapa bisa mahal? Kenapa? Karena menggunakan bahannya itu titanium. Jadi kita kayak $6 million man gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. 18 juta satu Air Max ya, cukup nggak satu? Ya segitu begitu sendinya rusak, operasi satu Air Max hilang dong. Tapi ini baru perkiraan loh ya. Baru perkiraan ya. Ini baru perkiraan. Di luar biaya lain. Bisa harganya lebih daripada ini harganya. Bisa satu Avanza dong. Ya mungkin saja. Oke.
Lah, ini adalah gambar pasien yang contoh pasien setelah dilakukan operasi. Itu kenapa dok kakinya dok? Jadi itu operasi ditarik garis panjang yang bagian atas tempurung lututnya itu dibuka. Berarti saya vertikal gitu? Iya, lumayan panjang Panjang ya? Iya. Berapa senti itu biasanya? Itu berbeda-beda sih, tergantung daripada nanti kita akan membukanya beberapa. Gitu. Dan ini masih belum sembuh. Belum sembuh? Masih belum sembuh. Terus kenapa masih belum sembuh juga? Karena setelah dilakukan tindakan operasi, kita harus ada fase pemulihan. Dan fase pemulihan itu nggak bisa cepat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Iya, pasti dong. Orang kebeset aja seminggu dah. Ini dibuka gitu kan? Iya. Waduh. Dan selain ada penyembuhan, kita juga harus ada namanya terapi untuk melancarkan lagi fisioterapinya lagi. Dan tindakan ini lumayan besar. Itu biayanya di luar yang tadi lah ya? Mungkin kalau sudah ditambah fisioterapi, tambahan terapi-terapi yang lain, belum lagi untuk akses bolak-balik rumah sakit, ya mungkin lebih daripada lebih tinggi daripada Avanza lagi. Mungkin saja. Padahal cuma masalah sendi doang dok ya? Iya. Sendi doang, tapi akibatnya bisa menjalar kemana-mana gitu. Betul. Jadi bahaya juga ya masalah sendi gitu ya. Nah, untuk komplikasinya sendiri itu ada beberapa. Contohnya adalah depresi, sulit tidur, dan juga kekakuan pada sendi. Oh iya tuh. Jadi kemarin juga ada tetangga saya dok, itu sampai stres dia dok. Sakitnya kayak dia bilang, aduh kayak ditusuk-tusuk sampai dia depresi, gimana nih semuanya, kayak apapun dia coba yang penting nggak sakit dulu. Iya betul, karena begini Pak Juanda dan rekan-rekan sehat semuanya, sendi ini merupakan penopang dari hidup kita. Kita melakukan tindakan apapun, salah satunya bergantung juga pada fungsi dari sendi. Contohnya yang paling gampang, kita baru bangun pagi saja, baru bangun dari tempat tidur, kita sudah harus menggerakkan dari sendi-sendi tubuh kita. Dari lakukan hal seperti itu saja, kalau misalkan kita bangun, mau melakukan makan dan lain sebagainya, berjalan, kalau sendinya itu sudah tidak nyaman, otomatis kualitas hidupnya juga tidak akan bisa maksimal. Iya pasti dong. Gitu. Kan, buat jalannya susah gitu. Kalau saya melihat orang yang sakit sendi gitu ya, ataupun jalannya sampai kayak diseret-seret itu, rasanya gimana gitu. Kurang kasihan lah. Iya betul. Ya. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu adalah artritis gout. Sebelum kita membahas artritis gout, kira-kira Pak Juanda pernah dengar gout? Gak tahu dong. Gout tahunya saya gout kambing itu beda ya. Itu beda goutnya ya. Mungkin kalau di sini, kalau di bidang medis, artritis gout ini yang pada orang awam umumnya mendengar adalah radang sendi akibat asam urat yang tinggi. Asam urat. Iya. Ngomongnya tuh asam urat. Kalau asam urat tahu. Kalau gout nggak tahu. Bahasa medisnya adalah gout artritis. Tetapi bahasa umum ataupun awam orang menyebutnya dengan asam urat tinggi. Asam urat yang tinggi yang menimbulkan peradangan ataupun infeksi di bagian sendi. Gitu. Dan ini umumnya lebih banyak diderita laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, kenapa begitu dok? Nah, itu masih banyak sekali pertentangan. Jadi masih belum bisa ketahuan, tetapi berdasarkan penelitian ataupun data epidemiologi didapatkan laki-laki umumnya lebih banyak daripada perempuan. Dan biasanya orang yang terkena itu usianya di atas 60 tahun. Tetapi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, data ini sekarang banyak yang sudah bergeser. Bahkan orang dengan asam urat yang tinggi ini sudah ada mulai terdeteksi pada usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun. Jadi tambah muda dong? Iya. Jadi hati-hati ya, jangan berpikir teman-teman masih umur 30, masih sehat ya, olahraga tiba-tiba asam urat. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari gout arthritis atau asam urat yang mengenai pada sendi. Itu bakso dok? Bukan, itu bukan bakso. Itu sendi yang meradang akibat tumpukan-tumpukan asam urat di bagian celah-celah sendi. Asam urat itu bukan tumor ya? Bukan tumor, tapi itu adalah bentuk dari peradangan daripada sendinya. Saya pikir bakso, jadi pikir diseset itu jadi bakso. Bukan. Jadi sebetulnya asam urat atau gout arthritis ini faktor resikonya ada beberapa, yaitu pertama kegemukan, yang kedua adanya keluarga yang memiliki riwayat serupa. Contohnya misalkan ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya atau pamannya yang menderita gout arthritis, maka
si orang tersebut atau pasien tersebut memiliki kecenderungan untuk memiliki hal yang serupa. Berarti penyakit turunan. Bukan keturunan secara langsung, tetapi ada faktor predisposisi atau kecenderungan untuk terjadi dalam satu familial bersama. Oke. Gitu. Lalu dapat disebabkan, kondisi ini dapat disebabkan oleh seperti konsumsi makanan-makanan yang tinggi purin atau asam urat dan gangguan metabolisme asam urat. Oke. Jadi konsumsi asam uratnya atau purinnya itu berlebihan atau terjadi gangguan metabolisme asam urat dalam tubuh. Oke, makanan yang tinggi purin itu apa dok? Contohnya dok? Akan kita bahas. Oke. Nah, ini adalah makanan-makanan tinggi. Waduh, ini kesukaan saya semua. Ada daging bebek. Kemarin baru saya makan bebek. Waduh. Jadi bisa dari daging bebek, durian, alpukat, daging kepiting, daging lobster, ataupun daging kerang. Oke, ini kan kalau dilihat nih makanan sultan nih dok, lobster kan, makanan orang yang high end gitu kan, kita yang di bawah itu ataupun, aduh jauh lah makan lobster. Saya juga paling kalau setiap lebaran makannya kacang doang dok, ya kan? Itu gimana dok? Kalau kacang? Nah, beberapa ada pandangan mengenai terkait kacang. Sebetulnya kacang, kalau misalkan makan 1-2 butir saja, umumnya dia tidak akan meningkatkan. Ya, tapi masa dokter makan kacang 1 butir dok? Niat amat. Nah, karena itu ada beberapa orang juga yang metabolismenya kurang maksimal, maka metabolisme dari kacangnya sendiri, meskipun misalkan makan 1 atau enggak tidak terlalu banyak, mungkin tidak sampai yang 1-2 kilo, misalkan 200 gram atau enggak seberapa lah gitu. Nah, masalahnya makan kacang itu tidak bisa stop. Iya, sambil nonton, cemil tiba-tiba habis stop warung 20 gram, 200 gram gitu kan. Iya. Dan lagi ada beberapa orang yang metabolismenya sendiri memang agak kurang, sehingga dapat menimbulkan tumpukan dari purin tersebut. Jadi kacang pun ada purinnya? Ada. Oke. Proses terjadinya adalah seperti yang tadi, bahan-bahan makanan yang tinggi akan kadar purin itu menumpuk di dalam tubuh dan mengendap dalam cairan sendi. Ketika terjadi pengendapan ini dalam cairan sendi, dia akan menimbulkan proses peradangan. Ketika terjadi proses peradangan terus-menerus, dia ini akan menimbulkan rasa nyeri, kemerahan, dan benjolan pada contoh gambar yang sudah saya tampilkan tadi. Gitu. Nah, untuk diagnosanya, selain kita dari pemeriksaan fisik, juga contohnya kita melihat dari sendinya, bisa yang paling ekstrim yang seperti tadi, kita dapat mendiagnosanya dengan cara yang pertama dengan diagnosa ultrasound, USG, salah satu dengan USG, atau dengan analisa cairan sendi seperti yang tadi saya sebutkan itu dok ya. Kita masukin jarum ke bagian-bagian sendi tersebut, baru kita sedot cairannya. Iya. Di sini kita lihat ada pengobatan dari artritis gout. Yang pertama kita bisa menggunakan obat. Obat-obatannya itu adalah seperti colchicine, allopurinol, ataupun prednisone. Tetapi ada terapi lain. Contohnya, misalkan ada sakit, kita bisa lakukan dengan kompres es untuk meredakan nyerinya, atau yang paling utama kita bisa bantu adalah dengan mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi purin yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti kan kalau sini ada kompres es dok. Jadi kalau misalnya saya sakit cukup dikompres es saja cukup atau kurang? Jadi kan pengen tahu dong kompres es cukup nih atau enggak nih atau gimana nih? Begini, kompres es memang dinyatakan kadang bisa untuk mengurangi keluhan nyerinya. Tapi nyerinya ini suatu waktu akan datang lagi dan akan menimbulkan infeksi ataupun bukan infeksi, peradangan yang akan semakin membesar. Jadi ya cuma untuk sementara doang. Betul. Tetapi untuk melakukan penyembuhannya secara maksimal, kita bisa melakukan tindakan yaitu operasi. Operasinya adalah dengan pembersihan dari sendinya, yaitu dengan pengangkatan benjolan yang ada pada sendi. Mahal juga 6-10 juta untuk gout. Dan untuk gout dibandingkan yang artritis, biasanya pengobatan gout untuk harga biasanya lebih murah, yaitu sekitar 6 sampai dengan 10 juta. Tetapi ini bergantung pada besar dan juga letak benjolan. Bisa saja lebih mahal di bagian yang mana ataupun benjolan yang mana yang besar sekali. Kayak tadi bakso tadi. Iya. Tapi perlu diingat juga, kasus seperti ini dapat berulang dan dapat terjadi di beberapa sendi sekaligus. Jadi kalau misalnya saya nih, tapi bukan saya. Misalnya ada orang. Maksudnya kalau saya nanti diambil. Ada orang dong, ya
dia sakit asam urat di sini, Ya. operasi nih, Ya. 6 sampai 10 juta. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan di waktu ke depan di sini juga muncul lagi. Bisa muncul. Besok muncul lagi. Bisa muncul. Koleksi dong. Nggak usah bikin batu akik. Iya. Oke. Gitu. Oke. Nah, Untuk benar tuh. Untuk komplikasinya bisa seperti GOAT yang berulang, dan biasanya untuk GOAT yang berulang ini kondisinya lebih parah daripada GOAT yang sebelumnya. Oke, jadi yang kedua selalu bisa dibilang selalu lebih parah atau biasanya? Umumnya lebih parah. Jadi jangan sampai kena yang pertama ya. Kalau cinta pertama oke lah, ya kan. Tapi kalau ini jangan deh, ya. Oke, lanjut. Dan komplikasi yang lain dari GOAT ini bisa saja menimbulkan suatu batu ginjal. Oh, kok bisa? Kan ginjal kan nggak ada urusan sama sendi dong. Memang betul. Kalau misalkan kita beranalogi ginjal sama sendi kan suatu yang bertolak belakang. Iya, sendi kan di sini, ya kan? Iya. Ginjal kan di sini kan, benar kan ya? Betul, bisa di situ. Terus apa hubungannya dong batu ginjal sama sendi? Begini Pak Juanda, dan mungkin rekan-rekan sehat sekalian pasti mungkin bertanya-tanya, kok jauh sekali hubungannya gitu. Begini, ketika asam urat ataupun kadar purin itu dia ada dalam tubuh, dia itu akan beredar di seluruh peredaran darah. Dan fungsi dari ginjal adalah untuk menyaring daripada darah tersebut, untuk filtrasi atau penyaringan. Dan ketika ada kadar purin yang sangat tinggi, kadar purin ini dia akan mengendap ataupun disaring oleh ginjal, dan dia lama-lama akan mengendap. Ketika terjadi endapan-endapan, dia akan menjadi kristalisasi. Mengkristal. Dia mengkristal, mengeras. Dan ketika dia mengkristal, mengeras, segala macam, dia ini akan menimbulkan suatu batu di ginjal. Jadi batu di ginjal. Iya. Ketika dia sudah terjadi batu ginjal, dia ini bisa saja menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lainnya. Seperti gagal ginjal ataupun infeksi ginjal. Dari cuma sendi doang, begini, iya. Tiba-tiba jadi ke ginjal. Betul. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai rematik. Sebelum kita bahas mengenai rematik, mungkin saya tanya Pak Juanda dulu. Ada nggak kira-kira pernah dengar rematik? Saya taunya rematik, ibu saya bilang jangan mandi malam-malam nanti rematik. Itu doang taunya. Jadi begini, rematik ini adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Jadi di sini fokus masalahnya bukan hanya sendinya saja, tetapi juga ada masalah daripada ototnya. Dan rematik ini terdiri atas berbagai jenis dan bisa menjangkit beberapa ataupun persendian manapun pada tubuh. Berarti ada hubungannya nggak tuh tadi kata ibu saya, jangan mandi malam-malam nanti rematik? Ya itu mungkin saja ada kaitannya. Contohnya begini, ketika orang itu dia mandi terlalu malam, udara dingin. Udara dingin, jadi mungkin rasanya tidak nyaman. Dan ketika rasa tidak nyaman, kedinginan atau bagaimana, ketika dia itu kedinginan, orang akan menggigil. Dan menggigil itu adalah efek dari kontraksi otot. Dan ketika ada kontraksi otot yang berlebihan, dia itu akan menimbulkan rasa nyeri. Gitu. Jadi rematiknya itu ya. Mungkin disebabkan dari situ. Nah dok, kalau begitu ada nggak nih dok terapi yang efektif ya supaya bisa dilakukan dengan biaya yang bersahabat dok? Dan kalau bisa ya ada nggak terapi herbalnya kayak gitu? Sebelum kita membahas mengenai jawaban itu semuanya, yang pertanyaan Bapak, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa sebetulnya dari semenjak tahun 2010 ternyata pemerintah Indonesia itu sudah ada anjuran untuk memberdayakan dan menggunakan terapi herbal sebagai pilihan pengobatan untuk kasus-kasus yang seperti ini. Jadi memang dianjurkan ya dok ya? Iya, memang sudah ada beberapa anjuran pemerintah dan memang sudah ada beberapa jurnal ataupun review-review dari beberapa penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa herbal itu dapat untuk menyembuhkan ataupun mengurangi efek yang merugikan dari kondisi penyakit-penyakit dari persendian. Herbal itu bisa dimasukkan kayak sekarang kan banyak tuh traditional medicine itu herbal dong? Salah satunya bisa ada menggunakan herbal ataupun kalau traditional medicine, contohnya urut pun sebenarnya traditional medicine. Cuman urut
ini dia kan tidak ada evidence base-nya, dasar faktanya itu tidak ada. Tetapi beberapa herbal kenapa sekarang sudah mulai diakui, karena herbal ini sudah bisa diteliti dan sudah ada faktor-faktor evidence base-nya. Jadi sudah ada penelitian dan sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus dibuktikan secara ilmiah. Iya, secara saintifiknya itu ada datanya. Begitu, Pak. Siap. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan-bahan herbal apa saja yang dapat untuk penyakit sendi ini dapat berkhasiat. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, herbal apa saja? Ya, betul. Ya kan? Betul. Yang pertama ada daun sidaguri. Daun sidaguri ini dia itu sudah dikenal dari zaman dahulu kala, gitu. Dan ternyata setelah diteliti daun sidaguri ini memiliki ekstrak etanol. Di mana ekstrak etanol ini berkhasiat untuk menurunkan peradangan yang terjadi pada sendi. Dan yang kedua itu ada rimpang jompang. Di mana rimpang jompang ini dia itu memiliki kandungan atau komposisi etil asetat serta antioksidan yang sangat tinggi. Pernah dengar antioksidan? Kalau itu di iklan-iklan dong, vitamin C, vitamin antioksidan itu. Antioksidan ini dia itu mencegah untuk terjadi oksidasi. Apa sih oksidasi itu? Oksidasi itu adalah untuk proses perusakan dari tubuh. Jadi kita cegah proses itu dengan obat-obatan ataupun herbal-herbal ataupun komposisi bahan yang mengandung kadar antioksidan tinggi. Begitu. Dan etil asetat serta antioksidan ini dapat menurunkan peradangan yang terjadi pada sendi. Gitu. Lalu selanjutnya ada bahan jahe merah. Jahe merah ini mengandung kadar oleoresin yang dapat menghilangkan rasa nyeri. Paling sering orang-orang menggunakan jahe merah, direbusan jahe merah, direbus. Salah satunya juga untuk menghilangkan rasa nyeri. Ini kan lagi rame dok semenjak COVID ini kan. Betul. Semua pada jahe merah. Betul. Lalu selanjutnya ada daun salam. Dan daun salam ini memiliki kandungan eugenol yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat dan menghilangkan rasa nyeri yang ada pada tubuh. Nah ini bahan-bahan ini gimana dok cara penggunaannya? Sebelum kita bahas mengenai penggunaan, kita selesaikan dulu. Siap. Nggak sabar nih. Nggak apa-apa. Lanjut. Berarti excited ya? Excited. Soalnya takut dok. Nanti jadi bakso. Lalu selanjutnya adalah herbal yang disebut sebagai tapak liman. Tapak liman ini juga memiliki ekstrak etanol dan berfungsi untuk menurunkan kadar asam urat. Lalu selanjutnya ada daun kumis kucing dan sama seperti daun tapak liman, kumis kucing ini juga memiliki ekstrak etanol yang berfungsi mempercepat penyembuhan pada sendi. Yang tadi pertanyaan bisa diulang? Ya, jadi kan ini banyak dok bahan-bahannya dan kita lihat dan kalau bisa dilihat kita orang Indonesia kan suka lalapan. Apa ini cukup dimakan gitu aja ya? Itu udah bisa gitu? Atau memang harus merupakan ada pengolahan tersendiri gitu kan? Kan kita tahu sendiri dok, ya orang Indonesia gitu. Daun aja dimakan ya kan? Atau kalau nggak direbus, digodok gitu. Gimana tuh dok dari mengkombinasikan 6 bahan ini dok? Jadi bahan-bahan ini, biasanya bahan-bahan herbal tersebut umumnya dilakukan suatu ekstraksi. Jadi nggak bisa langsung dimakan? Bisa langsung dimakan, tetapi kadarnya dia akan sedikit sekali. Jadi yang kita makan misalkan 1 daun atau enggak 1 bahan herbal yang kita makan, contohnya satu buah jahe, 1 buah jahe kita makan ataupun kita godok saja dengan air. Itu komposisinya umumnya akan berubah. Kenapa berubah? Karena kita tidak standar, kita tidak standarisasi dengan ekstraksi yang maksimal. Berarti ada takarannya gitu kan? Jadi kita tidak bisa hanya misalkan godok dengan air panas saja. Kenapa? Karena kalau kita godok dengan air panas saja, kemungkinan terjadinya suatu molekul ataupun ikatan-ikatan struktur yang ada di dalam bahan misalkan ekstrak etanol dan yang lain sebagainya itu rusak akibat pemanasan. Dan lagi jangan lupa kalau misalkan kita godok dengan air, bahan komposisinya dia itu akan terlarut dengan air. Malah soft. Iya, jadi terlarut. Jadi kita tidak mendapat ekstrak ataupun saripati utamanya, Pak Juanda. Itu gitu. Jadi benar ya teman-teman, jangan asal menggodok. Ya semua ada takarannya. Lanjut dong.
Nah, yang jadi pertanyaan adalah dari bahan-bahan tadi, bagaimana ya khasiatnya bahan-bahan tersebut terhadap penyembuhan sendi, dan ternyata penggunaan bahan-bahan herbal ini setelah adanya penelitian dan adanya peer review dan juga orang meneliti dan lain sebagainya, didapatkan data bahwa ternyata herbal-herbal yang tadi sudah disebutkan memiliki dua kali lipat lebih berkhasiat menyembuhkan ataupun meringankan gejala dibanding menggunakan obat-obatan non herbal. Dan juga dari penelitian didapatkan bahwa penggunaan bahan-bahan herbal 4 kali lebih berkhasiat mempercepat penyembuhan dibandingkan tidak menggunakan obat-obatan ataupun tidak menggunakan terapi apapun. Pasrah gitu ya. Iya. Ya memang mungkin kalau dari orang-orang dulu kan bilang memang semua obat itu sudah ada di alam ya dok ya. Iya. Hanya kita saja yang tinggal mengolah. Iya betul. Lanjut dok. Dan pesan terakhir dari saya mengenai presentasi hari ini atau kesempatan hari ini adalah the greatest wealth is health. Begitu. Thank you Dr. Handrian. Luar biasa sekali penjelasannya gitu ya. Nah dok, kebetulan juga kan acara hari ini kita didukung oleh PT Prima Solusi Medical nih dok. Ya, di mana PT Prima Solusi Medical juga ada beberapa produknya yang bisa untuk mengatasi masalah persendian. Nah, mungkin saya akan sharingkan juga mungkin 5-10 menit mengenai PT Prima Solusi Medical, ya kan? Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya tetap stay sampai akhir acara, dan di slide-slide berikut ini akan ada jawaban-jawaban untuk giveaway nanti ya. Jadi nanti akan ada giveaway ya, akan ada 10 hadiah ya. 10 hadiah tentang produk kita dari PT Prima Solusi Medical yang akan kita bagikan secara gratis, free ya, baik free produknya ataupun free ongkos kirimnya ya. Silakan disimak ya. Tadi juga akan ada beberapa pertanyaan dari topik Dr. Handrian tadi, dan nanti juga ada beberapa pertanyaan dari slide yang akan saya sampaikan berikut ya. Jadi harap disimak baik-baik. Nanti ini akan kita kasih giveaway-nya untuk 10 orang pemenang ya. Dan setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab dok ya. Jadi buat teman-teman juga yang ingin bertanya tentang masalah persendian ya, jangan lupa langsung tulis aja di kolom chat atau di kolom question and answer ya. Nanti saya akan bantu bacakan untuk Dr. Handrian. Oke, saya kenalkan dulu. Ini adalah company profile dari PT Prima Solusi Medical, dan salah satu produknya adalah Forsendi. Forsendi ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM ya, itu dengan nomor kode POM-nya 143380571 ya. Dan ini adalah visi dan misi dari PT Prima Solusi Medical ya. Visinya adalah kita ingin menjadi rumah bagi solusi kesehatan dari alam untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan ya. Dengan misinya adalah menyediakan produk yang terbukti berkhasiat dengan harga yang terjangkau. Ingat ya, penting adalah ramah di kantong ya dok ya. Dan yang kedua adalah memastikan ketersediaan produk yang berkesinambungan, menyediakan pengiriman tepat waktu sesuai dengan harapan pelanggan. Ya tentu saja dok, karena ini sangat concern juga buat kita ya. Jangan sampai orang sudah sakit, produknya kirimnya nyampe seminggu kemudian gitu kan, harus tepat waktu gitu ya. Dan yang keempat adalah pengembangan produk yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk. Dan yang kelima adalah menyediakan persebaran produk yang luas di seluruh Indonesia. Jadi produk-produk PT Prima Solusi Medical ini sudah menjangkau seluruh Indonesia nih dok ya. Nah ini adalah pioner dari PT Prima Solusi Medical, yaitu Bapak Hendro Saputro ya. Beliau awalnya adalah pioner dari sarang semut dok ya, dan sekarang mengembangkan selain sarang semut ada produk-produk lain lagi seperti itu ya. Dan siapa kita? Ya kita itu mulainya dari tahun 2002, jadi kita udah hampir berapa tuh? 18 tahun ya. Udah 18 tahun berkecimpung di dalam produk-produk herbal, dengan awalnya tadi di sarang semut ya. Jadi kita adalah pertama pioner untuk produk-produk sarang semut ya. Terus kita juga nggak main-main ya dokter, kita juga udah bekerja sama dengan LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan ya Indonesia, dalam pengembangan produk sarang semut di tahun 2007 ya. Dan kita juga fokus pada distribusi produk herbal asal Papua. Jadi kita memberdayakan masyarakat Indonesia Timur
Ya, dan kita juga membangun jaringan distribusi di apotek dan toko obat di seluruh Indonesia. Jadi ingat kalau teman-teman ke apotek tanya ada nggak obat dari PT Prima Solusi Medical. Salah satunya adalah yang tadi Forsendi ya sebagai pendukung acara kita pada hari ini ya. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan IPB dan Profesor Sidik dalam pengembangan produk herbal terbaru di tahun 2011. Jadi ini bukan perusahaan kacang-kacangan dok ya. Tapi perusahaan yang memang sudah terbukti lah selama 18 tahun. Dan ini informasi dari perusahaan, teman-teman boleh difoto ataupun boleh di screenshot atau apapun. Ya, jadi nanti kalau butuh produk-produk dari PT Prima Solusi Medical, silakan hubungi berbagai channel kita. Ada di website, ya websitenya itu adalah primasolusimedical.com, atau mau ke email juga boleh di marketing@primasolusimedical.com, atau hubungi nomor telepon ya ataupun tim pemasaran kita ya. Silakan difoto ataupun di screenshot ya, siapa tahu nanti butuh ya untuk kedepannya. Nah, ini beberapa lini produk kita, ada sarang semut, ada MBM tuh buah merah ya, terus ada Max Giver, Bakula, OKM, Extilo, Freshful, Vitagen, MKN, 3S, The Brasto, dan Forsendi ya. Silakan hubungi tim marketing kita untuk mengkonsultasikan ya, tim mengkonsultasikan masalah Anda, dan nanti tim kita akan memberikan solusi produk mana yang tepat untuk menjawab masalah Anda seperti itu. Nah, di sini kita sesuai dengan tema kita nih dok, kita membahas tentang nyeri sendi. Ini adalah salah satu produk dari PT Prima Solusi Medical yang sangat ampuh untuk mengatasi nyeri sendi. Ya, kemarin teman saya ada beli juga, dia bilang, wih keren, cepet sembuhnya, dia bilang gitu. Ya biasa loh kalau orang Indonesia, begitu dari nggak sakit, dari sakit jadi nggak sakit, oh bagus banget nih, gitu. Cepet banget gitu sembuhnya ya. Kenapa tagline kita adalah solusi untuk asam urat, rematik, dan nyeri sendi ya. Nah, apa itu Forsendi? Nah, saya jelaskan singkat. Forsendi adalah formulasi dari beberapa tanaman herbal yang berasal dari Indonesia. Jadi asli Indonesia ya, yang mempunyai efek farmakologis untuk membantu mencegah dan mengobati ya, mencegah dan mengobati gangguan asam urat, rematik, dan nyeri sendi ya. Forsendi itu mengandung ekstrak bahan-bahan alam seperti sidaguri yang tadi dokter sebutkan ya, terus tapak liman, jahe merah, jompang, dan daun salam dan kumis kucing. Jadi semua yang tadi dokter sebutkan itu sudah diekstrak menjadi sebuah produk, yaitu Forsendi dok ya. Dan Forsendi ini diproduksi dengan standar CPOTB ya. CPOTB itu adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar ya. Tentu saja kan dok ya, kita bikin obat kan nggak boleh ngasal-ngasal ya racikannya gitu ya. Jadi kita sudah memenuhi standar CPOTB ya, dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ya, dengan nomor kodenya adalah 143380571 ya. Jadi ingat, kalau misalnya teman-teman ke apotek mau beli Forsendi, dilihat kode BPOM-nya ya. Nah, ini bahan baku dari Forsendi. Pertama adalah tadi daun sidaguri ya, terus juga rimpang jompang, jahe merah, daun salam, ya, tapak liman, dan kumis kucing, ya. Dan khasiatnya apa sih Forsendi ini? Yang pertama adalah ya pasti membantu mengurangi asam urat, ya. Terus juga mengobati rematik, ya, membantu mengurangi nyeri sendi dan radang pada persendian yang disebabkan oleh asam urat, ya. Daripada keluar 6 sampai 10 juta dok ya, mendingan kita mencegah seperti itu ya. Dan membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Nah ini banyak banget dok. Pegal linu, minumnya jamu yang nggak jelas gitu kan. Nah mendingan kita pakai yang jelas-jelas aja, yang terbukti khasiatnya gitu ya. Dan bisa mengatasi sakit pada lutut, mengatasi sendi macet, tidak lancar, kaku, dan berbunyi ya. Kayak tadi tuh hik-hik gitu ya. Oke, nah ada yang resen nanti boleh dituliskan di kolom chat, nanti saya bantu bacakan ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, bagaimana cara konsumsi Forsendi? Ya, pencegahan ya, untuk pencegahan itu minumnya 1 kali 1 kapsul per hari ya. Untuk penyakit ringan 1 kapsul kali 3 kali sehari. Dan untuk yang sakit berat 2 kapsul 3 kali per hari ya. Itu untuk cara konsumsinya.
Dan apakah aman dalam mengkonsumsi herbal produksi dari PT Prima Solusi Medical? Jawabannya adalah aman banget, ya, aman banget. Ya, kenapa? Kita sudah terbukti dong, 18 tahun, ya, 18 tahun sampai sekarang. Kalau produksi ini nggak aman, ya kita udah nggak ada sampai sekarang, gitu kan? Simpelnya seperti itu aja. Nah, ini contoh sertifikasi, ya. Ini sertifikasi dari Badan POM, ya, untuk produk-produk kita, untuk Forsendi. Dan kita juga sudah sertifikasi halal, ya. Jadi produk kita semuanya adalah sudah disertifikasi halal dari MUI, ya. Jadi aman dan halal. Nah, ini juga merupakan hasil ekstraksi seperti tadi CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Ya, kita sudah memenuhi standar-standarnya tersebut, ya. Jadi kita bukan cuma sekedar kayak kita ngeracik di asal-asalan gitu, ya, bukan ngeracik di rumah atau apa, tapi kita udah skalanya industri, ya. Kita sudah menggunakan alat-alat canggih untuk melakukan ekstraksi dari bahan baku tersebut, ya. Dan kita juga sudah uji, ya, melalui uji laboratorium, ya, bukan sekedar produk asal-asal campur gitu, ya, Dok, ya. Jadi kita sudah melalui uji laboratorium. Dan mengapa pilih produk dari Prima Solusi Medical? Ya, pertama adalah murah, harganya terjangkau, ya, jika dibandingkan dengan obat-obat sejenis yang diproses secara CPOTB, ya. Jadi bandingannya apple to apple. Kalau dibandingannya sama jamu pinggir jalan, ya nggak kelasnya gitu kan. Tapi kalau dibandingkan apple to apple-nya, ya itu oke, ya, harga kita cukup terjangkau, ya. Yang kedua adalah aman dikonsumsi, ya, tidak menimbulkan efek samping. Dan yang pasti adalah berkhasiat, ya, terbukti dengan testimoni-testimoni kesembuhan, ya. Nah, ini salah satu testimoni kesembuhan dari Bapak Haji Asep, ya, Bapak Haji Asep Sudiana dari Kuningan, ya. Boleh di-play? Dengar nggak suara? Sebentar. Share audio komputer di mode. Tahun 2014-an, 2014 saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Asep Muhammad Sudiana dari Kuningan, usia 55 tahun. Alhamdulillah, ini hanya satu kesaksian. Saya buat testimoni menjelang tahun 2014-an, 2014 saya terkena radang sendi atau osteoporosis kata dokter. Tapi alhamdulillah saya diperkenalkan dengan produk dari Debasto yang namanya Forsendi. Alhamdulillah saya konsumsi rutin dengan konsep yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehari 3 kali. Kalau memang itu sangat fatal boleh ditambah dosis 2. Alhamdulillah dengan adanya produk Forsendi penyakit saya cukup terbantu tanpa efek sampingan. Yang jelas sangat membantu untuk kesembuhan sakit yang saya derita. Terima kasih Forsendi. Jangan lupa bagi yang belum merasakan produk dari Forsendi, insya Allah ini cukup luar biasa, cukup sangat membantu untuk kesembuhan dan kesehatan tubuh, organ tubuh juga. Ya. Sekian dan terima kasih, kiranya cukup testimoni dari saya. Mudah-mudahan tetap sehat
segar dan bulgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah testimoni dari Pak Haji Asep ya. Nah, buat teman-teman yang memang mau bertanya ataupun mau melakukan pemesanan ya, yang pesan ya, segera pesan ke customer care kita ya di 089652840249 ya. Anda juga bisa berkonsultasi ya, Anda bisa juga berkonsultasi dengan customer care kita sebelum memutuskan produk mana yang cocok untuk solusi bagi penyakit Anda ya. Nah, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat ataupun di kolom question and answer. Nanti saya akan bacakan untuk Dr. Hambrian ya. Setelah sesi tanya jawab, kita juga akan ada sesi giveaway ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Akan ada sesi giveaway untuk 10 orang pemenang ya, untuk mendapatkan hadiah for sendi isi 10 kapsul ya. Nah, dokter, di sini sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Lucy Prihadi ya. Bagaimana dengan RA? Bisa menyebabkan kerusakan sendi juga kah? Yang disebut dengan, mungkin yang dimaksud dengan Ibu Lucy itu adalah RA. RA adalah rheumatoid arthritis. Ya. Jadi rheumatoid arthritis ini dia itu sebetulnya adalah suatu respon imun atau reaksi peradangan akibat respon imunnya yang meningkat, dan dia itu menimbulkan suatu peradangan di sendi. Jadi respon imunnya yang berlebih dan menimbulkan suatu peradangan pada sendi. Dan pertanyaannya adalah, apakah dapat menyebabkan kerusakan pada sendi? Yes. Kalau sejauh ini yang pernah saya tahu dan saya pelajari, RA pun setahu saya juga dapat menimbulkan suatu kerusakan pada sendi. Oke, bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah obat rematik yang dijual di pasaran biasanya bisa merusak ginjal. Bagaimana dengan for sendi? Nah, ini saya jawabannya ya. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan ya, tadi produk-produk dari PT Prima Solusi Medical itu sangat aman dikonsumsi ya, dan tidak menyebabkan efek samping. Tadi Pak Asep juga sudah menjelaskan ya, sudah melakukan testimoninya sendiri bahwa memang tidak ada efek samping selama mengkonsumsi dari for sendi tersebut gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok di kolom chat ya. Oke, saya bacakan aja. Saya pria berusia 54 tahun dok. Oke. Ya, mengalami nyeri sendi jari tangan, apalagi saat baru bangun tidur. Bahkan satu jari manis cenderung mengalami trigger finger. Itu trigger finger itu apa? Jari macet. Oh, jari macet. Oke. Apakah ini rematik dan bisakah sembuh dengan pengobatan yang prinsipnya bukan hanya mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, tapi menghilangkan atau penyembuhan sumber penyakitnya? Untuk Pak siapa tadi? Pak Sahat Silitonga. Untuk Pak Sahat, kondisi yang Anda alami itu menurut saya itu sudah harus berkonsultasinya dengan dokter spesialis. Salah satunya dari dokter spesialis ortopedi atau dokter spesialis tulang. Kenapa? Karena begini, yang Anda alami adalah jari macet ataupun tidak bisa bergerak, jari manisnya, itu kemungkinan adanya suatu jepitan. Dan jepitan ini sebabnya bisa banyak, bisa dari sendinya ataupun dari sebab-sebab lainnya. Contohnya sebab lainnya adalah mungkin saja ototnya yang pendek, jadi tidak bisa bergerak dengan maksimal, ataupun sebab-sebab yang lainnya. Contohnya mungkin sebelumnya pasien ini pernah mengalami kecelakaan, jatuh, ataupun sering digerak-gerakan jarinya tidak secara normal. Jadi diagnosa secara pasti itu adalah yang harus saya bisa sarankan adalah pertama, kita lakukan ronsen terlebih dahulu. Setelah kita ronsen, kita tahu kondisinya ini kenapa. Kalau misalkan memang betul karena dia itu jarinya macet atau tidak bisa digerakkan dan sebabnya karena sarafnya ataupun karena sendinya itu yang dia sudah terjadi penyatuan ataupun ototnya yang bermasalah, disitulah kita selesaikan permasalahannya. Oke, jadi Pak Saat ya harus konsultasikan ke dokter spesialis terdekat Pak. Ya. Dan apa pantangan makanan untuk orang-orang yang rematik? Untuk orang-orang yang rematik sejauh ini sebetulnya tidak ada pantangan makanan. Jadi boleh-boleh saja makan misalkan
Sebetulnya makanan apa sih yang tidak boleh? Sebenarnya tidak ada makanan yang tidak boleh. Semua boleh dong? Semuanya boleh. Kabar gembira dong, Pak. Tetapi ada tetapinya. Kita tidak boleh makan terlalu berlebihan. Kuncinya adalah berlebihan. Contohnya misalkan seperti ini. Orang bilang wortel. Wortel bagus karena ada komposisinya beta karotin. Ada vitaminnya segala macam. Tapi kita konsumsi dengan jumlah sangat banyak. Gitu. Dan itu bisa menimbulkan orangnya kulitnya agak kuning. Jadi bahan makanan ataupun bahan yang ada di alam ini sebetulnya bisa atau enggak kita makan, kita konsumsi? Jawabannya adalah bisa. Bisa banget ya. Sejauh penggunaannya itu tidak berlebih dan benar. Ya, soalnya setahu saya wortel juga bisa menimbulkan kebutaan dong. Betul. Ya kan, yang ditusuk. paling gampang gini. Siapa yang tidak pernah makan ayam? Umumnya orang kebanyakan 90% akan pernah makan ayam. Betul. Tetapi ayam kalau tidak diolah dengan benar, dengan baik dan benar, itu di dalam komposisi daging ayam itu ada salmonellanya. Dan itu bisa berbahaya bagi tubuh. Jadi poin saya adalah bukan hanya bahannya saja yang kita konsumsi dengan jumlah yang tepat, tetapi cara pengolahannya juga harus tepat. Gitu. Jadi bukan yang seperti tadi Pak bilang, wah berarti boleh nih apa saja boleh makan. Bukan juga. Gitu. Siap. Jadi jangan berlebihan. Nah, ada pertanyaan lagi dok dari Bapak atau Ibu Welfi nih, ya. Dari Welfi Terapi, ya. Ciri-ciri radang sendi apa sih dok? Untuk ciri-ciri radang sendi ada beberapa. Yaitu pertama, sendinya itu mungkin membesar. Lalu nyeri saat digerakkan, dan yang paling umum biasanya paling umum adalah berbunyi. Jadi pernah kalau misalkan ada orang tua, kakek, nenek ataupun paman yang sudah usianya agak lanjut saat dia berjalan ataupun naik turun tangga, di lututnya itu dengkulnya ada bunyi kretek, krek. Nah, seperti itu. Atau ada bunyi berderit lah, orang bilangnya bunyi berderit kayak pintu lah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Excelnya udah kurang lumas gitu, sama gitu ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Dwi nih, ya. Apakah herbal for sendi bisa dikonsumsi jangka panjang? Nah ini saya aja yang jawab dong, ya kan? Yes, konsumsi for sendi bisa dikonsumsi jangka panjang untuk pencegahan ya. Tadi saya sudah sampaikan untuk pencegahan itu 1 kali 1 kapsul per hari ya. Kalau sudah mulai sakit ringan ya itu 2 kali 3 kali sehari 1 kali 3 kali sehari yang kalau sudah parah itu 2 kapsul 3 kali sehari seperti itu ya. Kalau cuma pencegahan 1 kapsul 1 kali aja gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi dok, sebentar saya bacain lagi. Sebentar dok ya, ini ada beberapa pertanyaan nih dok yang masuk sebentar ya, saya bacain dulu dok, saya pilih supaya pertanyaannya yang berhubungan dengan kita, oke ya. Oke, sebentar dok. Nah ini nih. Banyak sekali banyak saya. Oke, sebentar. Sambil menunggu ya, ada pertanyaan lagi. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari Bapak Ardi ya. Apakah untuk pengkonsumsi produk-produk herbal dok itu bisa berdampingan dengan produk dokter nih? Ini yang paling sering ditanyakan nih. Umumnya penggunaan herbal bisa digunakan berdampingan ataupun seiring sejalan dengan pengobatan medis. Tetapi perlu diingat, Pak Juanda dan rekan-rekan sehat sekalian, banyak sekali pasien-pasien saya ataupun pasien di luaran sana yang menggunakan herbal itu sembarangan. Jadi yang perlu di-highlight adalah penggunaan bahan herbal harus tepat guna dan tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran, contohnya dia menggunakan obat-obatan herbal yang berfungsi untuk mengurangi peradangan sendi ataupun yang lain-lainnya. Memang ada beberapa yang sekali minum
langsung sembuh, Ya. langsung hilang sama sekali. Tetapi efek jangka panjangnya bisa ada yang sampai menimbulkan lambungnya perdarahan ataupun lambungnya bocor karena iritasi dari bahan-bahan tersebut yang tidak sempurna ataupun berbahaya bagi tubuh kita. Atau dosisnya kelebihan gitu, atau obat keras gitu. Masalahnya begini, banyak sekali obat-obatan yang di luar itu tidak ada BPOM-nya ataupun standarisasinya itu tidak ada. Jadi komposisinya yang tepat guna itu tidak ada sehingga menimbulkan efek racun bagi tubuh kita. Jadi kita sebenarnya pengen menggunakan obat ataupun bahan-bahan herbal itu untuk kesehatan kita, tetapi ternyata itu menjadi bahan ataupun racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Gitu. Nah, Dok, apakah tadi apakah makanan yang harus dihindari untuk penderita asam urat tadi udah dijawab ya? Iya. Pola hidup. Nah, Dok, pola hidup seperti apa yang baik untuk mencegah masalah persendian? Oke. Yang pertama bisa dengan menjaga sendi yaitu dengan pertama olahraga yang rutin. Tetapi olahraganya ini juga tidak boleh terlalu ekstrim. Apalagi usia-usia yang sudah di atas 50 tahun. Dan saya anjurkan bagi Anda yang ingin berolahraga dan untuk tetap menjaga kesehatan sendi agar tidak rusak ataupun yang saat ini sendinya sudah mengalami masalah dan agar sendinya ini tetap terjaga, sebaiknya olahraganya salah satunya dengan berenang atau yoga. Yoga dong ya? Iya. Oke, teman-teman, ini udah ada beberapa pertanyaan juga sudah kita jawab ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan masuk ke dalam giveaway ya. Jadi siap-siap buat teman-teman untuk giveaway ya. Silakan, caranya simple banget ya. Nanti akan ada pertanyaan di layar Anda ya. Nanti ini sistemnya adalah cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan artinya apa? Siapa yang cepat menjawab, yang pertama kali menjawab, dia yang akan mendapatkan hadiahnya, dia yang akan mendapatkan satu box for sendi isi 10 kapsul ya, dan free ongkos kirim dikirim ke rumah masing-masing ya. Nanti pemenang akan dihubungi oleh tim dari PT Prima Solusi Medical gitu ya. Boleh di-sharingkan pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan gampang banget nih, pertanyaan giveaway ya. Pertama, sebutkan nama salah satu penyakit persendian ya, silakan ya. Apa nih jawabannya? Siapa nih yang jawab? Kita lihat. Ibu Joan yang pertama, saya tanya dokter dulu nih, karena saya nggak bisa jawab nih. Ya. Dok, benar nggak? Sebutkan salah satu penyakit persendian. Ibu Joan menjawab osteoartritis ataupun rematik. Betul. Betul. Iya. Oke, jadi selamat Bu Joan, karena Bu Joan yang pertama kali ya, ada Pak Chandra, ada Pak Sahat dan lain-lain. Karena yang diambil yang pertama ya, Bu Joan yang mendapatkan hadiah untuk yang pertama ya. Yang sudah jawab, sudah berhasil ya, itu nanti nggak boleh ikut lagi ya. Kasih kesempatan buat yang lain ya. Nanti Pak Sahat dan Pak Chandra masih bisa dapat kesempatan Pak untuk pertanyaan yang kedua. Silakan pertanyaan yang kedua. Oke, sebutkan salah satu makanan yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, tadi sudah ada ya, makanannya enak-enak semua lagi gitu ya. Silakan. Kita tunggu siapa yang menjawab pertama. Oke, Ibu Joy lagi, nggak boleh Bu. Ya. Jadi kasih kesempatan buat yang lain. Pak Sahat, durian Dok. Betul. Oke. Ya, pemenang kedua adalah Pak Sahat ya. Nanti Ibu Joen dan Pak Sahat boleh tuliskan ke Al Panelis ya, tuliskan ke Al Panelis nomor handphonenya ya. Jadi buat yang menang ya, silakan chat ditujukan ke Al Panelis ya, nomor handphonenya nanti akan dikontak oleh tim kita untuk konfirmasi alamatnya. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan nama produk persendian PT Prima Solusi Medical. Oke. Pertanyaan ketiga, siapa lagi? Pak Sahat dan Pak Bu Joen nggak boleh ikutan lagi. Oke.
Siapa tuh yang jawab tuh? Yang pertama adalah Ibu Kania Muhammad kan ini, bukan bapak atau ibu nih? Ya, Kania Muhammad lah, ya Kania Muhammad, ya yang pertama kali ya. Kania Muhammad, silakan ditulis nomor handphonenya ke all panelis ya, ditulis nomor handphonenya ke all panelis, nanti akan dihubungi oleh tim kita. Nanti admin tolong direkap ya siapa aja yang menang, nanti diumumkan di bagian chat ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Sebutkan salah satu bahan baku forsendi. Oke, silakan bahan baku forsendi. Ya, tadi kalau menyimak pasti dapat tuh, pasti benar ya. Sidaguri dari Pak Chandra Adi Wijaya. Oke, benar ya, Dok ya? Betul. Betul. Yang pertanyaan keempat yang menang adalah Bapak Chandra Adi Wijaya ya. Pak Chandra, silakan tuliskan nomor handphonenya ke all panelis ya. Pak Sahat boleh di ke all panelis Pak, biar yang lain nggak lihat ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Forsendi sudah memiliki izin edar POM? Wih, gampang banget sih ini pertanyaannya. Nggak perlu sebutin nomornya gitu ya. Sudah, Bu Join nggak boleh lagi Bu. Ya, Pak Welvi ya. Pak Welvi nih yang kali ini. Untuk pertanyaan kelima yang menang adalah Pak Welvi Terapi. Oke. Pak Welvi Terapi yang berhasil mendapatkan satu box Forsendi isi 10 kapsul ya. Jadi nanti Pak Welvi silakan message nomor teleponnya ke all panelis, jangan ke umum, jangan ke semuanya ya. Nomor berikutnya, nomor 6. Apakah Forsendi sudah memiliki sertifikasi halal? Oke. Nomor 6, pertanyaan nomor 6. Apakah Forsendi sudah memiliki sertifikasi halal? Sudah, dari Pak Daud. Oke, Pak Daud ya, langsung ya. Harus cepat-cepatan nih ya. Oke, pertanyaan ke-7 nih. Pak Daud yang menang tadi ya, pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-7. Oke, siapa nama dokter yang menyampaikan materi hari ini? Nggak tahu, kebangetan. Ya. Udah dapat ilmunya dari dokter yang sangat luar biasa ya, nggak tahu namanya ya. Inisialnya adalah H tuh, H. Waduh, ayo. Siapa? Ayo. Pada nggak nyimak nih kayaknya namanya nih Dok ya. Dokter Hambrian. Oke, Pak Felix ya. Oke, Pak Felix dapat hadiah. Dokter Hambrian ya. Oke, yang ke-7 Pak Felix. Yang ke-8. Apakah makanan yang harus dihindari penderita asam urat? Ya, tadi sudah disampaikan juga ya. Yang ke-8. Apakah makanan yang harus dihindari penderita asam urat? Silakan ditulis di kolom chat. Silakan. Saya pantau jawabannya. Oke, bukan Kania tadi sudah menjawab, nggak boleh lagi, ya. Yang lain lagi dong, siapa nih? Siapa? Oke, Lianawati, kacang-kacangan, durian, alpukat, betul dong? Betul. Oke, ya. Pertanyaan nomor 8, yang menang adalah Ibu Lianawati. Oke, lanjut lagi. Nomor 9, sebutkan salah satu terapi untuk pengobatan osteoartritis kali. Oke, untuk pengobatan osteoartritis. Salah satu terapinya seperti apa? Silakan salah satu terapinya. Boleh dijawab. Ini 2 pertanyaan terakhir. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah giveaway dari acara hari ini? Sebutkan salah satu terapi untuk pengobatan osteoartritis. Nggak ada. 1. Apa tuh? Acetaminophen. Benar dong? Betul. Betul. Tapi ini
Bu Joen lagi nih. Waduh, Bu Joen jago banget sih, nyimak banget nih Bu Joen nih. Ya. Fokus berarti. Fokus ya. Oke. Selain Bu Joen siapa lagi nih? Oke, udah dikasih jawabannya Bu Joen, padahal Bu Joen nggak boleh menang loh. Pak Sahat Silitonga operasi nggak boleh, Pak Sahat udah menang tadi. Ya. Siapa lagi nih? Nggak ada untuk pertanyaan nomor 9 ini. Oke. Yang ke-10, pertanyaan ke-10. Apakah penyakit asam urat itu bisa diturunkan dari orang tua? Oke. Bisa diturunkan nggak nih dari orang tua nih? Siapa yang jawab? Ini tinggal jawab aja nih, gampang banget. Siapa lagi? Kania Muhammad udah bisa. Dwi, Dwi. Dwi belum kan ya tadi ya? Belum. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ke-10, hadiahnya adalah jatuh kepada Dwi ya. Jatuh kepada Dwi ya. Bisa jawabannya. Oke. Oke, itu ada 10 giveaway. Ini mungkin ada beberapa yang masih raise hand ya. Dan ada pertanyaan, mungkin kita balik lagi ke dokter untuk sesi tanya jawab nih, Dok. Untuk pemenang ya, kembali lagi saya ingatkan, untuk pemenang silakan tuliskan nomor handphone Anda ya, tuliskan nomor handphone Anda ke all panelists. Jadi di bagian kolom chat itu ya, Anda pilih dulu dikirimkan ke all panelists, jangan dikirimkan ke everyone ya. Dikirimkan ke all panelists, nanti tim kita akan menghubungi Anda untuk konfirmasi alamat ya, untuk konfirmasi alamat. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan, ini mungkin di stop share dulu. Oke, pertanyaan. Ada question and answer, oke? Oh, ini jawabnya di kolom Q&A, bukan pertanyaan. Tapi ada yang resen ya. Caranya, Kania Muhammad, oke. Caranya ke kolom chat ya. Nanti kan di situ ada tulisannya send to ya. Di bagian send to dipilih kirimnya hanya ke all panelists. Jangan dipilih yang all panelists and attendees ya. Kirimnya hanya ke all panelists. Oke. Jadi nanti kalau dikirimnya ke panelis nanti ketahuan nomor teleponnya di panelis gitu ya. Jangan dikirim ke all attendees gitu. Oke, begitu bukannya. Atau mungkin dari admin boleh dikasih nomor teleponnya, ya nomor teleponnya ditaruh di kolom chat, boleh ditulisin Mas Randy. Atau kalau misalnya nggak ngerti caranya, bisa kontak ke nomor admin kita ya, dengan nama-nama yang 10 orang tadi ya. Silakan ditulis nomor teleponnya di kolom chat, nanti silakan hubungi nomor telepon tersebut untuk koordinasi alamatnya gitu ya. Oke, sudah ditulis dulu. Oke, itu Welfie terapi sudah tulis, dicatat dulu. Oke. Ada lagi? Yang tadi menang boleh dituliskan nomor teleponnya, nanti kita akan hubungi untuk konfirmasi alamat kirimnya. Nah, ini nomor telepon tim kami ya. Jadi kalau dalam waktu 1x24 jam ya, teman-teman tidak dihubungi oleh admin kita, silakan kejar admin kita ya. Silakan kejar admin kita di 0896 5284 0249 ya. Jadi kalau dalam waktu 1x24 jam tidak dihubungi oleh admin kita, silakan telepon ke nomor ini ataupun WA saja ya ke 0896 5284 0249 ya. Untuk 10 pemenang yang tadi ya, silakan hubungi. Oke, Dok, terakhir kesimpulan Dok. Mungkin untuk teman-teman yang lain ya, bagaimana untuk supaya terbebas dari penyakit-penyakit sendi yang tadi kita bahas gitu, Dok. Silakan. Yang paling penting adalah cintai, sayangi, dan lindungi sendimu sebelum sendimu rusak. Karena ketika sendimu rusak, duniamu hancur. Oke, betul, Dok. Ya, sendi rusak, dunianya hancur gitu ya. Oke, dan terakhir dari saya ya buat teman-teman ya,
kalau tadi masih yang belum mendapatkan ya, yang belum mendapatkan gratis for sendinya ya, buat Anda yang mau pesen for sendinya, silakan hubungi ke nomor admin kita juga yang tadi ya, untuk mengkonsultasikan. Nanti juga tim kita akan bantu konsultasi ke Dokter Hambrian ya. Jadi kalau nanti dari tim kita nggak bisa jawab, kita akan bantu konsulkan ke Dokter Hambrian untuk menyelesaikan masalah persendian Anda ataupun solusi untuk penyakit Anda ya. Silakan disimpan saja nomor telepon kita untuk melakukan pemesanan dan konsultasi masalah penyakit Anda ya di 0896 52 84 0249 ya. Nomornya ada di kolom chat ya. Silakan disimpan nomor telepon customer care kami ya. Siapa tahu di kemudian hari teman-teman membutuhkan konsultasi, kita siap untuk memberikan solusi untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Dok atas waktunya hari ini. Sudah mau jam 4 juga dan sudah saatnya kita undur diri. Saya Juanda Rovelem dan bersama dengan Dr. Hambrian Wijaya. Thank you semuanya atas waktunya dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye. Oke, share screen. Oke, selesai. Sudah. Oke. Harusnya ada lagu. Iya sih, harusnya ada lagu. Cuma kalau kita klik ke lagunya dulu nanti keluar lagi. Iya. Ya mungkin next, iya sih harus udah siapin dulu. Lalu ganti lagu playlist apa segala macam di awal. Sama bentuknya sih. Belum disconnect.